Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abi Ismail. Apa kabar sahabat Abi? Semoga sahabat Abi selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam video kali ini Abi akan bercerita tentang Masjid Adas ya. Kemarin Abi bersama Ika Batur mengadakan tur religi ke Taif. Salah satunya yang saya kunjungi adalah Masjid Adas. Untuk masuk ke Masjid Adas itu biasa harus melewati gang ya, lorong kurang lebih antara 30 sampai 50 meter, lupa saya nggak ngukur kemarin ya. Cuman sayang sekali sampai di sana Masjid Adas itu pintunya tertutup, dikunci rapat ya. Mungkin karena bukan waktunya sholat 5 waktu ke sana itu. Nah, ini pintunya tertutup ya. Entah juga, karena jujur Abi juga baru pertama kali berkunjung ke Masjid Adas. Nah, untuk jelasnya apa dan bagaimana sejarah Masjid Adas, mari kita ikuti penjelasan dari Pak Ustadz yang mutawib tercinta kita, yaitu Pak Ustadz Rosidi Anwar. Beliau dari Madura. Beliau adalah mutawibnya Ika Batur. Tapi jangan lupa subscribe dulu, oke? Alhamdulillah kita sekarang berziarah ke Masjid Adas. Di sini adalah Masjid Adas. Nah, tapi sekarang ditutup, tidak bisa masuk ke dalam. Hanya kita bisa mengetahuinya. Biasanya kalau ziarah-ziarah yang lain biasanya hanya lewat saja di luar, nggak bisa melihat masjid ini yang sebenarnya. Yang mana Masjid Adas ini, Adas adalah orang yang menolong Rasulullah ketika Rasulullah terusir oleh kaum Tsaqif. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak penduduk Taif untuk menyembah Allah, iman kepada Allah dan Rasulnya, maka melihat hal yang demikian Rasulullah lagi dilempar, disuruh keluar dari kota Taif, dilempar sama batu, kayu, tulang, bahkan dicerca, dicaci maki dengan kata-kata yang tidak senonoh oleh penduduk Tsaqif. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa harus mundur bersembunyi ke sebuah kebun. Di sini dulu adalah tempat kebun yang dikenal dengan kebun apa namanya? Anggur. Masjid. Nah, kebun anggur. Adas disuruh ngambil sama majikannya, sama Utbah dan Saibah, disuruh ngambil setangkai anggur, dikasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengambil anggur itu, setangkai itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kaget, si Adas kaget. Kenapa kok bisa kaget? Karena tidak ada kalimat itu yang diucapkan oleh penduduk ini pada sebelumnya. Hanya Rasulullah bersama anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah yang menemani beliau, yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Abbas bertanya kepada Rasulullah, siapa anda sebenarnya? Kenapa? Dan Rasulullah balik nanya, kau siapa? Dia mengatakan, dan agamamu apa? Kata Rasulullah. Kemudian Abbas berkata, saya Abbas dan agamamu adalah dari negara Ninawa. Ninawa itu adalah Iran kalau sekarang, berdekatan, namanya Al-Kahlil, dekat. Al-Kahlil itu berdekatan sama namanya Al-Kahlil itu di Palestina. Posisinya berarti Ninawa itu berdekatan dengan Al-Kahlil, Al-Kahlil itu posisinya Palestina. Pengen tahu? Pergi ke Palestina. Ayo, si Batur ngadain, ayo ke Palestina. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah Abbas setelah dikasih tahu hal yang demikian, maka Rasulullah menjawab, kau dari negara atau dari sebuah desa yang mana di dalamnya ada orang soleh. Siapa? Adalah Nuh ibn Matta. Siapa? Yunus ibn Matta. Maaf, Yunus ibn Matta. Siapa Yunus ibn Matta? Bercerita panjang lebar terhadap Yunus ibn Matta. Rasulullah berkata, Yunus adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Setelah mendengar kata-kata itu, maka Adas langsung memeluk Rasulullah, merangkul Rasulullah dan mencium Rasulullah. Sehingga sang majikannya Utbah dan Saibah sampai berbisik-bisik di sana ngomong, bagaimana
budakmu kok sampai seperti itu? Kok sampai ikut-ikutan sama orang itu? Kata Utbah dan Saibah. Bahkan setelah menghampiri Utbah dan Saibah sang majikannya, si Adas dimarahi oleh sang majikannya sama Saibah dan Utbah. Siapa Utbah dan Saibah? Utbah adalah ayahnya Hindun. Utbah dan Saibah adalah orang yang terbunuh melawan ketika perang Badar, melawan perang tanding 1 lawan 1, 3 orang, Utbah dan Saibah, dan kemudian satu lagi beliau yang dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Di mana posisi pembunuhnya? Di Badar. Pengen tahu Badar? Insya Allah kedepannya ada dari kelompok kita. Sudah saya mah. Segera daftar. Segera mendaftar, jangan lewatkan. Nah, biar hanya dengar ceritanya, biar gampang gamblang ke sana nanti. Di mana apa saja di sana, kalau di sini semuanya nggak cukup. Nah, dari itu, biullah Rahman yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah waktu penolakan hal yang demikian berada di negara Taif, di desa Taif ini, Rasulullah sangat galau yang luar biasa. Bahasa sekarangnya galau, sakit hati, gak enak. Sehingga sampai Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang di depan, namanya kita kenal dengan apa namanya masjidnya, diabadikan tempat itu dinamakan Masjid Ku di sana. Nah, untuk melanjutkan cerita itu kita berangkat. Akhirnya sekian dan bersambung insyaallah. Sahabat Abi, itulah penjelasan dari Pak Ustadz kita ya, Pak Ustadz Rosyidi Anwar. Pak Ustadz Rosyidi Anwar adalah beliau berasal dari Madura, cuman Maduranya mana aku lupa, gak nanya ya. Kapan-kapan nanti dikasih tahu ya. Beliau Masya Allah selalu ikut ikabatur. Nah, setelah mendengar penjelasan beliau, saya pun mereview sekitar Masjid Adas ya. Masjid Adas ini subhanallah ditumbuhi tanaman liar yang sepertinya tidak terawat, tidak dibersih. Cuman terlihat jelas kalau jalannya ini seperti banyak dikunjungi gitu ya. Karena melihat jalannya itu bersih, enggak jadi seperti biasa seperti jalan dipakai lalu lalang orang gitu keluar masuk ya. Dan saya pun keluar menuju lorong itu, dan sepanjang lorong ini kiri kanan rimbun pohon-pohon, dan sepertinya kebun buah-buahan, cuman tidak terawat. Bahkan saya melihat di situ banyak juga pohon-pohon pepaya ya, cuman sepertinya kering, tidak terawat. Dan akhirnya saya pun melanjutkan tur kami ke tempat yang lain ya. Oke, ikutin terus di video berikutnya. Semoga sahabat Abi yang nonton video ini bisa berkunjung ke Masjid Adas salah satunya, dan tempat-tempat bersejarah lainnya yang ada di Kota Mekah, Kota Madinah, Kota Taif, dan lain-lainnya ya. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Ikutin terus, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya videonya Abi. Semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.